Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Nadira Pradiansyah dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Binge Watching terhadap FOMO pada generasi Z dengan Emotionally Immature Parents. Baik, di sini ada beberapa latar belakang yang memang saya angkat untuk penelitian kali ini, yaitu yang pertama, seperti yang kita tahu, perkembangan era digital ini banyak mengalami perubahan, khususnya pada tahun 2022 melalui pemerintahan Kominfo. Kominfo sendiri meluncurkan, migrasi dari TV analog menuju TV digital, yang mana hal tersebut pada akhirnya membuat perubahan pola konsumsi yang kita tidak sadari pada masyarakat, yang awalnya masyarakat hanya menonton tayangan yang terbatas jam tayangnya itu, atau hanya di jam-jam tertentu saja. Namun saat ini dengan adanya migrasi tersebut akhirnya membuat mudahnya masyarakat untuk mengakses kapanpun tanpa khawatir, jam tayang tertentu gitu, dan tidak hanya adanya migrasi dari TV analog menuju ke TV digital, saat ini juga seperti yang kita tahu, banyaknya platform penyedia layanan video on demand yang mana yang kita kenal seperti Netflix, Disney Plus, Viu, ataupun YouTube yang memang platform-platform tersebut penyedia program-program yang tidak terbatas oleh jam tayang gitu, yang mana orang-orang bisa mengakses kapanpun tanpa, terbatas oleh hari ataupun jam tertentu. Dengan adanya, kemudahan-kemudahan tersebut akhirnya, eee, memudahkan masyarakat untuk menghabiskan waktu lebih lama untuk menonton, bahkan hingga timbul perilaku, eee, menonton beberapa episode dalam satu waktu itu atau tanpa jeda yang sebelumnya. Karena sebelumnya kan, yang seperti yang kita tahu, kita menonton hanya di jam-jam tertentu saja, sedangkan dengan adanya kemudahan digitalisasi ini, akhirnya masyarakat lebih mudah untuk menonton tanpa adanya jeda gitu. Terus juga, pada akhirnya dengan mudahnya pengaksesan layanan, nonton film ataupun program-program tertentu, akhirnya menimbulkan keinginan untuk membicarakan, dengan teman-teman sekitar gitu, melalui media sosial ataupun dengan membuat konten-konten yang berbau spoiler, yang akhirnya membuat individu, yang tadinya hanya ingin menonton satu episode dalam sehari, akhirnya membuat mereka ingin menonton lagi dan lagi, akibat tidak ingin tertinggalnya ataupun tidak ingin tertinggal dari yang lain atau biasa kita kenal sebagai, FOMO gitu ya. Nah, perubahan serta, perkembangan ini terjadi tentunya sangat, relevan dengan, generasi Z yang saat ini. Sangat lekat sekali dengan generasi Z, yang mana generasi Z sendiri itu mereka sudah awa eee awam gitu ya dengan digitalisasi saat ini gitu. Nah, generasi Z sendiri juga cenderung membutuhkan tempat untuk melepaskan penat dalam menghabiskan waktu mereka gitu, yang pada akhirnya seperti yang kita tahu orang tua pun juga memiliki peran penting untuk, perkembangan mereka gitu. Namun, hal tersebut tidak didapatkan oleh, anak dengan pola asuh emotionally immature parent atau yang bisa kita sebut sebagai orang tua yang memang, memiliki kematangan emosi yang kurang gitu sehingga, orang-orang dengan anak-anak dengan pola asuh tersebut cenderung tertutup dan akhirnya mereka itu, tidak ingin ataupun malu untuk meminta bantuan ke orang lain yang pada akhirnya, mereka ini nggak punya batasan ataupun mereka rendah terhadap, self kontrol diri mereka yang akhirnya mereka cenderung lebih mudah untuk terkena adiksi teknologi. Nah, di sini ada 2 tinjauan pustaka yang saya angkat seperti pada variabel saya. Yang pertama, binge watching. Binge watching sendiri seperti yang kita kenal merupakan bentuk dari perilaku individu dalam mengkonsumsi serial dalam beberapa episode dalam satu sesi gitu, yang mana, seperti kita menonton, serial yang ada 14 episode namun kita bisa menontonnya
lebih dari 3 episode dalam sekali tonton gitu, tanpa adanya jeda. Nah, dalam, binge watching sendiri memiliki 7 faktor yang dapat kita bagi ke dalam 2 kategori gitu. Yang pertama, kategori keterlibatan emosional, yang mana keterlibatan emosional ini bentuk dari, keterlibatan individu secara emosional terhadap konten media yang memang mereka sedang, tonton gitu ya, seperti engagement, positive emotion, desire atau surfing, dan pleasure prevention preservation, sorry. Nah, terus untuk yang kategori kedua itu bisa juga dilihat berdasarkan motif dan dampak. Nah, motif dan dampak ini berkaitan erat dengan pelarian mereka terhadap masalah yang mereka sedang, eee, hadapi gitu ya, seperti binge watching sendiri, terus juga dependensi dan loss of control. Terus yang kedua, tinjauan pusaka mengenai, fear of missing out, yang mana fear of missing out itu seperti yang kita tahu bahwa sebuah keinginan atau perasaan yang ada dalam diri kita, perasaan khawatir dari individu untuk tetap terkoneksi ataupun tetap up to date dengan aktivitas yang memang dilakukan oleh orang lain. Sehingga, mereka itu punya dorongan untuk terus, menggunakan media sosial. Nah, dalam fear of missing out ini juga terbagi ke dalam 4 dimensi, yang mana dimensi pertama ini terkait need to belong atau kebutuhan individu untuk tetap terlibat, di lingkungannya. Terus juga need to for popularity, di mana individu ini perlu validasi ataupun harga diri karena akibatnya takut untuk tertinggal dari lingkungannya. Terus juga, anxiety, yang mana ini merupakan bentuk dari perasaan cemas akibat, terlalu fokus untuk menghabiskan waktu dengan media sosial ataupun mereka karena akibat dari, kebutuhannya untuk terus terlibat, akhirnya mereka merasakan cemas tersebut. Terus juga, akhirnya ada dimensi adiksi yang mana, mereka cenderung untuk, berlebihan gitu dalam menggunakan media, khususnya media sosial. Nah, di sini ada, metode penelitian yang saya angkat. Pertama, desain penelitian saya menggunakan pendekatan secara kuantitatif untuk mengetahui adanya pengaruh binge watching terhadap FOMO khususnya pada generasi Z dengan emotionally immature parents. Dengan partisipannya berjumlah 50 partisipan dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun. Ini saya ambil dari rentang usia generasi Z, yang mana generasi Z itu di kelahiran tahun 1995 hingga 2010. Terus juga, karena mengangkat variabel binge watching, akhirnya mengangkat kriteria, individu yang senang menonton serial atau film atau drama yang memang mereka tonton lebih dari satu kali tanpa jeda gitu. Jadi mereka menonton terus-menerus tanpa adanya jeda, yang mereka lakukan gitu. Entah itu videonya ataupun melakukan hal lain untuk sebelum melanjutkan, menonton episode selanjutnya. Dan yang terakhir, saya juga memberikan kriteria mengalami pengalaman kurang mengenakan dengan orang tua kandung. Nah, ini yang mana itu merupakan bentuk dari emotionally immature parents gitu. Untuk mengetahui individu yang mengalami, eee, yang punya background emotionally immature parents ini, saya sebagai peneliti, menggunakan beberapa pernyataan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Seperti contohnya, pernyataan orang tua saya egois, terus juga orang tua saya tidak memiliki empati dan seterusnya. Dan itu terdapat 5 pernyataan yang mana, eee, responden harus memilih minimal 3, dari 5 pernyataan tersebut. Apabila kurang dari 3 pernyataan, maka, peneliti tidak menggunakannya karena dianggap, kurang memasuki kriteria sebagai emotionally immature parents. Terus juga untuk teknik sampling saya menggunakan probability sampling, dengan teknik purposive sampling, yang mana
dengan pertimbangan melalui kriteria-kriteria yang memang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 5 partisipan dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun, yang senang menonton serial atau film atau drama yang lebih dari satu episode tanpa jeda, dan dia itu mengalami pengalaman yang kurang mengenakan dengan orang tua. Terus juga teknik analisa yang saya gunakan menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh dari binge watching terhadap FOMO, terus juga dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistik versi 25. Nah, di sini terdapat, hasil yang sudah saya lakukan, dari hasil validitas yang sudah saya temukan ternyata, terdapat, eee, 4 item yang memang tidak valid, yaitu pada item binge watching, item 13, khususnya pada item 13, 17, 21, dan 22. Nah, eee hal tersebut dikarenakan berdasarkan syarat dari Sophen dan Nathaniel pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa suatu item dapat dinyatakan valid apabila memenuhi nilai korelasi di atas 0,2, sedangkan 4 item tersebut, memiliki, nilai korelasi kurang dari 0,2 sehingga dikatakan item tersebut tidak valid. Terus juga untuk item pada validitas FOMO, diketahui bahwa tidak adanya item yang tidak valid sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item pada alat ukur FOMO itu, dapat dikatakan valid. Terus juga hasil dari, uji reliabilitas yang mana, ternyata dari hasil uji reliabilitas kedua item dinyatakan, memiliki nilai konsistensi yang baik gitu. Seperti yang kita lihat pada item binge watching, di situ terdapat, nilai Kronba alpha sebesar 0,880, sedangkan pada reliabilitas FOMO berkisar di antara 0,899, yang mana hal tersebut dikatakan memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Maka, kedua item tersebut memiliki konsistensi yang baik sehingga dapat mengukur, tingkat variabel yang secara konsisten baik. Oke, di sini, selain melakukan uji validitas dan reliabilitas tadi, peneliti juga melakukan uji asumsi klasik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang mana, ternyata didapati bahwa nilai signifikansi pada kedua instrumen, baik itu binge watching maupun FOMO memiliki nilai lebih besar dibandingkan 0,05, atau, pada binge watching itu terdapat 0,200, sedangkan pada FOMO itu juga sama 0,200, sehingga, nilai pada FOMO maupun binge watching itu dapat terdistribusi dengan normal sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan uji asumsi klasik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Peneliti menggunakan, analisis berupa uji regresi linear sederhana. Dari hasil, tabel koefisien terlihat bahwa, perilaku binge watching dan fear of missing out diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 atau kurang dari p-value sebesar 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh terhadap, fear of missing out pada generasi Z dengan emotionally immature parents. Nah, kemudian hasil dari uji regresi yang dapat dilihat dari model summary diketahui bahwa hasil dari uji regresi linear ditemukan bahwa nilai koefisien kolerasi atau R, nilai R sebesar 0,659 dengan R square sebesar 0,435, yang mana dapat kita ketahui bahwa perilaku binge watching dapat berkontribusi sebesar 43,5%, atau, dari nilai R-square itu kita kalikan ke 100 jadi menghasilkan 43,5% dapat mempengaruhi perilaku FOMO pada generasi Z dengan emotionally immature parents. Dengan sisa
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, dari hasil tersebut adanya pengaruh binge watching, sebesar 43,5%, eee, pada FOMO generasi Z dengan emotionally immature parents, akhirnya dapat diketahui kurangnya kedekatan orang tua yang dirasakan oleh individu, itu khususnya orang tua yang belum matang secara emosional, itu pada akhirnya, individu yang, dengan pola asuh orang tua tersebut, mereka cenderung mencari kepuasan, lainnya khususnya pada kasus ini lewat, binge watching gitu, atau menonton secara terus-menerus, program yang memang mereka sukai. Dan dengan adanya kurangnya kebutuhan secara emosional juga, akhirnya timbul perasaan FOMO untuk mengikuti tren-tren yang memang sedang hype pada saat ini gitu. Nah, seperti hal tersebut, diketahui pada pernyataan Tipno dan kawan-kawan pada tahun 2023. Munculnya FOMO dirasakan oleh individu, akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga dalam kasus ini, kedekatan keluarga dengan individu, ya akhirnya individu merasa ditolak secara emosional dan mereka ingin mencari kepuasan lainnya. Kepuasan lainnya itu dalam bentuk binge watching, dan sedangkan kebutuhan yang memang kurang kurang didapatkan oleh individu akhirnya memunculkan perilaku FOMO atau kecemasan-kecemasan, eee, untuk tidak tertinggal dari, orang lain. Oke, dari, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa terkait pengaruh binge watching terhadap FOMO dengan responden berjumlah 50 orang didapatkan persentase sebesar 43,5% pada generasi Z dengan emotionally immature parents. Hal tersebut menunjukkan bahwa generasi Z memiliki kecenderungan untuk terus terlibat dalam perkembangan media, khususnya untuk menonton film, serial, ataupun drama lewat platform-platform seperti Netflix, Viu, ataupun Disney Plus yang lebih mudah diakses, oleh banyak, orang gitu, tanpa mengenal waktu ataupun jam-jam tertentu. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka itu akan cenderung merasa cemas dan, merasa diasingkan gitu akibat kurang up to date, dengan berita-berita terkait film-film yang memang saat ini sedang, naik daun gitu. Dan untuk saran pada penelitian ini, yang pertama, khususnya untuk individu yang memang merasakan hal tersebut, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang produktif gitu dan mulai membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan untuk dapat mengurangi keinginan, terus-menerus untuk menonton serial TV ataupun film ataupun drama yang cenderung untuk mendekatkan diri mereka kepada perilaku FOMO. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, itu dapat dipusatkan lagi wilayah tertentu untuk melihat perbedaan berdasarkan demografi yang ada gitu, serta bisa juga menambahkan faktor pendukung lainnya yang memang belum diteliti pada penelitian ini untuk melihat, bagaimana hasil variasi dari hasil penelitian tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.